Oke, selanjutnya kita masuk ke proses bagaimana cara pengurutan algoritma pengurutan sel ini. Yang pertama, static void ini berfungsi untuk melakukan pengurutan menggunakan algoritma cell sort. Kita buat cell sort ya di sini ya. Selanjutnya, pada baris integer array ini mendeklarasikan variabel n yang akan menyimpan panjang array yang akan diurutkan. Oke, baris selanjutnya for pada baris 36 ini berfungsi untuk memulai iterasi interval dimulai dari setengah panjang array dan dikurangi setengah setiap literasi hingga interval menjadi 1. Ya. Selanjutnya pada baris 39 ini intem array ini berfungsi untuk menyimpan nilai elemen saat ini dalam variabel temp sebagai nilai sementara yang akan digunakan dalam pengurutan. Integer j berfungsi untuk mendeklarasikan variabel j yang akan digunakan dalam literasi untuk mencari posisi yang sesuai untuk elemen saat ini. Oke, selanjutnya for. For di sini berfungsi untuk memulai iterasi mundur dari indeks i dengan langkah sebesar interval untuk mencari posisi yang tepat bagi elemen saat ini dalam subarray yang sedang diurutkan. Pengurutan ini dilakukan dengan metode insertion sort. Nah, selanjutnya r j dengan temp. Ini berfungsi untuk memindahkan elemen yang lebih besar dari elemen saat ini ke kanan untuk memberi ruang bagi elemen saat ini. Selanjutnya kita masuk pada baris 9 static void print array in. Nah, pada barisan ini berfungsi untuk mencetak elemen pada array. Setelah diurutkan dia baris ini berfungsi untuk mencetak elemen yang telah diurutkan tadi. Integer n sama dengan array. Nah, ini berfungsi untuk mendeklarasi variabel n yang akan menyimpan panjang array yang akan dicetak. Selanjutnya for in i sama dengan 0, i kecil dari n. Nah, ini berfungsi untuk iterasi melalui elemen-elemen array dimulai dari indeks 0 hingga n sampai 1. Nah, setelah selesai baru kita masukkan sistem out print array. Nah, begitulah algoritma pengurutan selection dan set. Nah, dari kedua ini dapat saya simpulkan perbedaannya kalau di pengurutan algoritma selection sort. Algoritma ini mengurutkan array dengan mencari elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian mencari elemen terkecil dari sisa array dan menukarnya dengan elemen kedua dan seterusnya. Sedangkan algoritma pengurutan cell sort menggunakan pendekatan divide and conquer dengan membagi array menjadi subarray yang lebih kecil dan kemudian mengurutkan subarray tersebut menggunakan insertion sort dengan interval tertentu. Nah, begitulah dari perbedaan algoritma pengurutan selection sort dan cell sort. Baiklah, materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Sukri Ihsan dan Surya Dharma. Selanjutnya saya Ari Gumilang akan menjelaskan tentang penjelasan apa itu binary search. Binary search adalah
algoritma pencarian yang efisien untuk mencari elemen dalam array yang telah diurutkan. Nah, itu tuh bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian dan membandingkan elemen tengahnya dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian akan selesai. Namun, jika tidak, algoritma akan memilih bagian yang mungkin mengandung elemen tersebut untuk dilanjutkan pencariannya. Nah, proses ini tuh diulang hingga elemen yang dicari tadi ditemukan atau tidak ditemukan dalam array. Nah, di sini ada contoh codingan atau program dari binary search. Baik, saya akan menjelaskan apa maksud atau apa deklarasi-deklarasi yang dipakai dalam codingan ini. Yang pertama, package binary search. Itu tuh mendeklarasikan atau menunjukkan bahwa codingan ini itu atau program ini berada di kelas binary search. Yang kedua, import Java Util Array. Jadi ini mengimport kelas array dari paket Java Util yang digunakan untuk melakukan operasi terkait array, seperti contohnya itu pengurutan. Selanjutnya ada sini public class binary search. Ini tuh merupakan kelas utama dari kelas binary search ini. Jadi ini tuh kelas utamanya, public class. Baru selanjutnya kita masuk ke metode-metode dari binary search. Yang pertama itu static integer binary search. Nah, ini tuh metode untuk menerima dua parameter, yaitu array. Di sini ada arr, itu tuh menerima dari array yang berisi elemen-elemen yang akan dicari, dan target yang merupakan elemen yang ingin dicari. Nah, metode ini tuh mengembalikan indeks dari target jika ditemukan dalam array, dan jika tidak ditemukan maka -1 sesuai dengan codingan ini. Nah, metode ini tuh mengimplementasikan algoritma binary search untuk mencari elemen dalam array yang telah diurutkan secara terurut naik dari low high. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya public static void main. Itu tuh merupakan metode atau main utama dari program ini. Nah, di dalamnya ada program itu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen dalam array, elemen-elemen array, dan elemen yang akan dicari atau yang ingin dicari. Setelah input selesai, array diurutkan menggunakan metode sort dari kelas arrays. Metode sort dari kelas arrays. Selanjutnya, program akan melakukan pencarian menggunakan metode binary search. Nah, hasil pencarian itu akan dikeluarkan nanti di hasil yang akan dirankan nanti akan contohnya akan nampak ketika program ini dijalankan atau di running. Nah, dalam public static void main ini merupakan main dari kelas ini. Juga ada scanner yang agar itu tuh merupakan sintaks atau apa namanya, deklarasi untuk user dapat menginputkan angka-angka dari hasil nanti ketika di run. Itu tuh scannernya menggunakan integer. Jadi yang inputnya yang bisa diinputkan oleh user nanti berupa angka. Nah, juga ada situ ada sintaks integer arr, itu membuat array dengan ukuran yang sesuai. Lalu ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus array i scanner.xin. Nah, itu tuh mengisi array dengan nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, itu merupakan juga proses pencarian. Proses pencarian itu mengurutkan array menggunakan metode sort
dari kelas arrays. Kelas arrays menggunakan metode sort. Ini merupakan metode yang digunakan dalam binary search. Lalu ada integer target. Di sini merupakan angka agar program dapat membaca atau dapat mengetahui angka-angka yang ingin dicari oleh user. Lalu selanjutnya integer result, melakukan pencarian menggunakan metode binary search. Lalu nanti hasilnya dikeluarkan dalam bentuk if else. Apabila elemen yang dicari sesuai dengan target, sesuai dengan user, angka-angka yang diisi oleh user, maka elemen ditemukan di indeks yang keberapa sesuai angka-angka yang diurutkan oleh user nanti. Apabila tidak sesuai dengan apa yang diisi user, maka akan memunculkan elemen angka tidak ditemukan dalam array. Nah, ini merupakan hasil runingan ketika program binary search dijalankan. Pertama, itu tuh program meminta user untuk memasukkan jumlah elemen dalam array melalui pertanyaan masukkan jumlah elemen dalam array. Jadi ini jumlah angka-angka dalam array yang ingin dicari nantinya. Setelah kita di sini memasukkan angkanya yaitu 5 elemen array. Selanjutnya setelah user memasukkan angka-angkanya, contohnya kita masukkan angka-angkanya di sini, kita ada 5 array-nya, berarti 5 angka kita masukkan. Pertama 4, lalu 7, 4, lalu enter, 7, lalu enter, misalnya 5, enter, 9, enter, lalu 2 enter. Nah, setelah user tadi memasukkan semua angka-angka yang ada di dalam elemen array, lalu program ini mengurutkan array menggunakan metode array sort yang tadi ada di dalam program atau codingan. Lalu selanjutnya program meminta user untuk memasukkan angka yang ingin dicari melalui pernyataan ini, yaitu masukkan angka yang ingin dicari. Lalu angka yang dimasukkan oleh user itu tuh nanti akan dicari oleh program yang telah diurutkan menggunakan algoritma binary search. Nah, di sini tuh kita contohnya ingin mencari angka 5 dalam array yang tadi kita masukkan ya. Nah, lalu selanjutnya program akan memberitahu kepada user bahwa elemen 5 ditemukan di indeks kedua dalam array yang telah diurutkan. Jadi binary search ini mengurutkan angka sesuai dengan angkanya dari kecil lalu ke besar. Berarti di sini pertama angka 2, lalu angka 4, lalu angka 5, lalu angka 7, lalu angka 9. Berarti lalu indeks ini indeks ke. Nah, program binary search atau bahasa Java, dalam bahasa Java itu biasanya indeks pengurutannya dimulai dari indeks ke 0. Berarti angka pertama yang diurutkan yaitu 2 itu merupakan indeks ke 0. Lalu angka kedua yaitu 4 merupakan indeks ke 1. Lalu angka 5 merupakan indeks kedua. Angka 7 merupakan indeks ketiga dan angka 9 merupakan indeks ke 4. Jadi binary search ini indeksnya itu diawali dari ke 0 bukan ke 1. Jadi angka yang paling kecil itu merupakan indeks ke 0. Lalu selanjutnya indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga dan seterusnya.